Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Ibrahim memiliki hari besar yang bisa mereka hadiri setiap tahunnya di luar perkampungan. Ayah Ibrahim mengajaknya untuk menghadiri perayaan hari besar ini. Lalu Ibrahim menjawab, "Aku sakit." Seperti yang disampaikan Allah, lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Kemudian Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Quran Surah As-Saffat ayat 88-89. Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata kiasan hingga sampai kepada inti yang dimaksudkan, yaitu menghina berhala-berhala mereka, membela agama Allah, menjelaskan kebatilan paganisme yang mereka anut, kebatilan berhala-berhala yang patut dipecah dan dihina-hinakan. Setelah semuanya pergi keluar perkampungan menuju perayaan hari besar, sedangkan Ibrahim tetap ada di sana. Kemudian Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka, yaitu Ibrahim pergi menuju berhala-berhala itu dengan cepat dan secara diam-diam. Ibrahim mendapati semua berhala dihiasi dengan amat indah dan menawan. Di hadapannya mereka berikan berbagai macam makanan sebagai kurban. Lalu Ibrahim dengan nada mencela dan mencemooh berkata, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Quran Surah As-Saffat ayat 91-93. Ibrahim memukul dengan tangan kanan karena tangan kanan lebih kuat, lebih cepat, dan lebih perkasa. Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu dengan kapak yang ada di tangannya. Seperti yang Allah sampaikan, maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, yaitu hancur lebur. Semuanya dihancurkan oleh Ibrahim kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 58-59. Menurut salah satu riwayat, Ibrahim meletakkan kapak di tangan berhala yang paling besar untuk memberikan kesan bahwa ia cemburu jika ada tuhan-tuhan kecil yang disembah bersamanya. Saat mereka pulang setelah merayakan hari besar, mereka terhenyak dengan apa yang menimpa berhala-berhala. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 59. Situasi yang ada ini merupakan bukti nyata bagi mereka andai saja mereka mau menggunakan akal sehat. Maksudnya, kondisi yang menimpa berhala-berhala yang mereka sembah. Andai berhala-berhala mereka ini Tuhan, tentu bisa membela diri dari siapapun yang berniat jahat. Namun karena kebodohan, dangkal akal, tersesat dan dungu, mereka justru mengatakan, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 59. Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 60, yaitu ia mencela dan mencemooh berhala-berhala ini. Dialah yang tidak ikut pergi bersama kita atau merayakan hari besar di luar perkampungan, dan dia pasti yang telah menghancurkan berhala-berhala ini. Demikian menurut penjelasan Ibnu Mas'ud. Maksudnya adalah kata-kata Ibrahim, "Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Quran Surah Al-Anbiya ayat 57. Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan." Quran Surah Al-Anbiya ayat 61. Yaitu di hadapan khalayak ramai, agar mereka bisa menyaksikan dan mendengarkan kata-katanya, serta melihat langsung hukuman apa yang akan menimpanya. Tujuan utama Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala adalah supaya semua orang berkumpul, sehingga ia bisa menyampaikan hujah kepada seluruh penyembah berhala atas kebatilan peribadatan yang mereka lakukan. Sama seperti yang dikatakan Nabi Musa kepada Fir'aun, "Waktu untuk pertemuan kami dengan kamu ialah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari naik sepenggalah." Quran Surah Taha ayat 59. Setelah semuanya berkumpul, dan Ibrahim didatangkan tepat seperti mereka inginkan, mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya." Menurut salah satu pendapat, makna kata-kata Ibrahim ini adalah berhala yang besar itulah yang memerintahkanku untuk menghancurkan berhala-berhala lain. Namun Ibrahim menyatakan seperti itu dalam bentuk kiasan. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Quran Surah Al-Anbiya ayat 62-63. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri." Quran Surah Al-Anbiya ayat 64, yaitu mereka mencela diri sendiri. Mereka berkata, "Kalianlah yang menzalimi diri sendiri," yaitu karena meninggalkan berhala-berhala ini tanpa dijaga.
kemudian mereka menundukkan kepala. As-Sudi menafsirkan, yaitu mereka kembali membuat fitnah. Dengan demikian, makna firman, sesungguhnya kamu yang menzalimi diri sendiri, yaitu karena menyembahnya. Qatadah menafsirkan, mereka semua bingung, yaitu menunduk. Setelah itu mereka berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Quran Surah Al-Anbiya ayat 65. Saat itulah Ibrahim mengatakan, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Quran Surah Al-Anbiya ayat 66-67. Sama seperti firman-Nya, kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya. Quran Surah As-Saffat ayat 94. Mujahid menafsirkan, bersegera, dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Yaitu bagaimana kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat dari kayu dan batu, lalu kalian bentuk seperti yang kalian inginkan. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Kalian semua makhluk, patung-patung ini juga makhluk. Lalu bagaimana makhluk menyembah makhluk sepertinya? Penyembahan kalian terhadap berhala-berhala itu tidak lebih baik dari penyembahan berhala-berhala itu terhadap kalian. Keduanya sama-sama batil, karena sama sekali tidak ada dalilnya. Karena ibadah hanya patut dipersembahkan untuk pencipta semata, tiada sekutu baginya. Allah berfirman, mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, atau membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Maka mereka bermaksud memperdainya dengan membakarnya, namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Quran Surah As-Saffat ayat 97-98. Karena kalah dalam perdebatan, tidak lagi memiliki hujah ataupun syubhat, akhirnya mereka beralih menggunakan kekuatan dan kekuasaan demi membela kebodohan dan kesewenang-wenangan. Allah menimpakan tipu daya kepada mereka, menjunjung tinggi kalimat, agama, dan bukti nyatanya. Seperti yang Allah sampaikan, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami atau Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim, dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 68-70. Mereka kemudian mengumpulkan berbagai kayu dari mana saja yang bisa mereka dapatkan, hingga memakan waktu cukup lama. Sampai-sampai ketika ada seorang wanita sakit, ia bernazar jika sembuh nanti akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Mereka kemudian mengarah ke sebuah tanah keras yang luas. Mereka letakkan kayu bakar di sana, lalu mereka bakar, hingga api berkobar dan membumbung tinggi. Belum pernah terlihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Setelah itu, mereka letakkan Ibrahim dalam manjanik. Alat ini dibuat oleh seseorang berasal dari Kurdi, namanya Haizan. Ia adalah orang pertama yang membuat manjanik. Allah membenamkannya ke dalam bumi, ia terus terbenam di dalamnya hingga hari kiamat. Mereka kemudian mengikat Ibrahim dengan kedua tangan di belakang pundak. Ibrahim mengucapkan, tiada ilahi atau yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selainmu. Maha suci engkau, wahai Rob seluruh alam. Bagimu segala pujian dan milikmu juga segala kerajaan. Tiada sekutu bagimu. Saat Nabi Ibrahim diletakkan di manjanik dalam posisi terikat dengan kedua tangan di belakang pundak, lalu mereka lemparkan ke dalam kobaran api. Ia mengucapkan, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Seperti disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Diucapkan Ibrahim kala dilemparkan ke neraka. Juga diucapkan Muhammad saat dikatakan kepadanya, sesungguhnya manusia atau orang-orang kafir Mekah telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Quran Surah Ali Imran ayat 173-174. Abu Ya'la menuturkan, Abu Hisham Ar-Rifai bercerita kepada kami, Ishaq bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, saat Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ia mengucapkan, ya Allah, sungguh engkau esa di langit dan di bumi, aku hanya seorang diri yang beribadah kepadamu. Sebagian salaf menyebutkan, ketika Nabi Ibrahim berada di udara atau saat dilemparkan ke dalam kobaran api,
Jibril menawarkan bantuan padanya. Jibril berkata, "Hai Ibrahim, apa kau punya suatu keperluan?" Ibrahim menjawab, "Tidak padamu." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, ia menuturkan, malaikat hujan mengatakan, "Kapan kiranya aku diperintahkan untuk menurunkan hujan?" Namun, perintah Allah jauh lebih cepat. Kami atau Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Ali bin Abi Thalib menafsirkan, yaitu jangan membahayakannya. Ibnu Abbas dan Abu Aliyah mengatakan, andai Allah tidak berfirman dan penyelamat bagi Ibrahim, tentu dinginnya api tersebut membahayakan Ibrahim. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, diriwayatkan Jibril berada di dekat Ibrahim, mengusap keringat dari wajahnya. Tidak ada satupun bagian tubuh yang terkena jilatan api selain bagian tersebut. As-Sudi mengatakan, malaikat naungan juga berada di dekat Nabi Ibrahim. Ibrahim aman sentosa dikelilingi api. Ia berada di sebuah taman hijau. Orang-orang melihatnya, namun mereka tidak bisa sampai ke tempat Ibrahim. Ibrahim pun tidak bisa keluar menemui mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan, kata-kata terbaik yang diucapkan ayah Ibrahim kala melihat sang anak berada dalam kondisi seperti itu, "Sebaik-baik Rob adalah Robmu, wahai Ibrahim." Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ikrimah bahwa ibu Ibrahim melihat ke arahnya lalu memanggil, "Anakku, aku ingin ke tempatmu itu. Berdoalah kepada Allah agar menyelamatkanku dari panasnya api di sekelilingmu." "Baik," sahut Ibrahim. Ibu Ibrahim kemudian datang ke tempatnya tanpa terkena sedikit pun jilatan api. Saat sampai di tempat Ibrahim, ia memeluk dan menciumnya. Setelah itu ia kembali. Diriwayatkan dari Minhal bin Amr, ia menuturkan, "Aku diberitahu bahwa Ibrahim bertahan di sana selama 40 atau mungkin 50 hari. Ibrahim mengatakan, belum pernah aku melalui hari-hari dan malam yang lebih nikmat melebihi saat aku berada dalam kobaran api. Aku ingin andai saja seluruh kehidupanku sama seperti saat aku berada di sana." Kaum Ibrahim ingin mendapat pertolongan, namun harapan mereka sia-sia karena tidak ada siapapun yang mau menolong. Mereka ingin memiliki derajat tinggi, namun mereka justru terhina. Mereka ingin menang, namun Allah berfirman, dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 70. Mereka hanya mendapatkan kerugian dan kehinaan di dunia, sementara di akhirat, api mereka bukanlah api yang dingin dan memberikan keselamatan. Di neraka, mereka tidak mendapatkan ucapan penghormatan ataupun salam. Namun seperti yang Allah sampaikan, neraka mereka adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Imam Bukhari menuturkan, Ubaidullah bin Musa bercerita kepada kami, atau Ibnu Salam darinya, Ibnu Juraid memberitakan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Jubair, dari Sa'id bin Musayyib, dari Ummu Syuraik, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh tokek. Beliau mengatakan, karena ia ikut meniup api untuk Ibrahim. Juga diriwayatkan Muslim dari hadis Ibnu Juraid, diriwayatkan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Sufyan bin Uyainah. Keduanya dari riwayat Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah. Ahmad menuturkan, Muhammad bin Bakar bercerita kepada kami, Ibnu Juraid bercerita kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Umayyah mengabarkan kepadaku bahwa Nafi, bekas budak Ibnu Umar mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, Rasulullah bersabda, bunuhlah tokek, karena ia ikut meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim. Nafi mengatakan, Aisyah membunuh tokek-tokek. Ahmad menuturkan, Ismail bercerita kepada kami, Ayub bercerita kepada kami, dari Nafi, ada seorang wanita masuk menemui Aisyah. Di sana ada sebuah tombak berdiri tegak. Wanita itu bertanya, untuk apa tombak ini? Aisyah menjawab, untuk membunuh tokek-tokek. Setelah itu, Aisyah menyampaikan hadis dari Rasulullah, sungguh saat Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, seluruh hewan melata berusaha memadamkan api kecuali tokek. Ia justru meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim. Ahmad menuturkan, Affan bercerita kepada kami, Jarir bercerita kepada kami, Nafi bercerita kepada kami, Sumama, budak milik Fakah bin Mughirah bercerita kepadaku. Ia menuturkan, aku masuk menemui Aisyah, lalu aku melihat sebuah tombak diletakkan. Aku kemudian bertanya, wahai Ummul Mukminin, untuk apa tombak ini? Aisyah menjawab, untuk kami gunakan membunuh tokek-tokek, karena Rasulullah pernah menyampaikan kepada kami,
Sungguh, saat Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, seluruh hewan di bumi berusaha memadamkan api, kecuali tokek. Ia justru meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim. Rasulullah memerintahkan kami untuk membunuhnya. Juga diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yunus bin Muhammad, dari Jarir bin Hazim dengan matan yang sama. Wallahu a'lam.